Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi malam hari ini jumpa lagi ya dengan saya dalam mata kuliah statistika. Yaitu kita masih dengan pokok bahasan yang sama, yaitu tentang distribusi sampling dan pendugaan parameter. Minggu lalu itu kita udah sampai pada pokok bahasan. Sebentar, kita udah sampai ke pokok bahasan yaitu tentang objek penelitian homogen berkaitan dengan alasan-alasan dipilihnya metode sampling gitu ya. Hari ini saya akan lanjutkan. Jadi di hari ini itu kalian akan saya ajak ya untuk masuk ke metode tentang penarikan sampel ini. Jadi berkaitan dengan metode penarikan sampel itu adalah yang pertama itu sampel probabilitas, kemudian yang kedua ada yang namanya sampel non probabilitas. Nah, untuk sampel probabilitas ini disebut juga dengan probability sampling. Nah, ini merupakan sebuah penarikan sampel acak secara sederhana dan sampelnya random ya, atau random sampling. Yang kedua, metode selanjutnya yaitu penarikan sampel secara terstruktur. Ini masih bagian sampel probabilitas tadi. Yang ketiga adalah penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Nah, untuk sampel non-probabilitas atau non-probability sampling, yang pertama adalah penarikan sampel sistematis, terus yang kedua penarikan sampel kuota, dan contoh yang ketiga yaitu penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Nah, kita lihat. Kita bahas yang pertama yaitu tentang penarikan sampel secara sederhana. Apa itu? Nah, ini merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, dua cara sampel acak sederhana yaitu seperti apa? Yang pertama, sistem kocokan. Nah, untuk sistem kocokan ini berarti sistem sampel acak sederhana dengan cara sama seperti arisan. Terus yang kedua ada istilah menggunakan tabel acak. Nah, untuk tabel acak ini memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel di mana ada dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu dari titik awal atau starting point. Nah, ini ada penarikan sampel acak terstruktur. Untuk penarikan sampel acak terstruktur ini merupakan penarikan sampel acak terstruktur yang dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam berbagai subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel akan dipilih dari masing-masing stratum. Oke, kita lihat contohnya bagaimana. Nah, di sini ada proses stratifikasi. Untuk proses stratifikasi ini ada dua jenis ya gambar. Yang pertama dengan letak yang tak beraturan atau sembarang letak atau berantakan. Yang kedua dengan letak yang beraturan. Di mana kita lihat untuk gambar yang pertama itu untuk kelas lingkaran itu ditaruh bersamaan dengan lingkaran semuanya. Kemudian untuk kelas segitiga itu di segitiga semuanya. Sedangkan untuk di kelas kotak itu di bagian kotak semuanya. Nah, di sini untuk populasi tidak berstrata, antara letak lingkaran, kotak, dan segitiga itu ditaruh sembarangan saja atau tidak beraturan. Sedangkan di populasi terstrata itu semuanya ditaruh secara terstruktur. Misalnya lingkaran dengan lingkaran, segitiga dengan segitiga, dan persegi dengan persegi. Itu contohnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum? Nah, saya logikakan ya, stratum itu ada beberapa jenis, misalnya kayak ini. Ini ada stratum untuk lingkaran, ada stratum untuk segitiga, dan ada stratum untuk segi empat. Nah, stratum
berarti ada 3 jenis, saya logikakan jumlah stratumnya ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, kelompoknya yang mana saja? Yang pertama ada bulat, ada kotak, ada segitiga. Sorry, untuk jumlah ini berbeda ya dengan yang tadi. Nah, untuk bulat, misalnya ada jumlah anggotanya itu terdiri dari 5 buah. Nah, kotak bagaimana? Terdiri dari 7. Segitiga terdiri dari berapa? 12. Nah, jumlah anggota dari keseluruhan 5 ditambah 7 ditambah 12 itu totalnya 24. Nah, bagaimana untuk persentasenya? Otomatis untuk persentasenya 24 ini adalah nilai 100%. Jadi jika kita mencari nilai 100% dari 24, misalnya jika jumlahnya 5, itu berapa persen dari nilai 100% tadi? Berarti adalah 21%. Sedangkan untuk bagian kotak itu karena dia 7, berarti dikategorikan sebagai untuk persentase dari totalnya adalah 29%. Sedangkan untuk 12 itu 50%. Oke, Bu, gimana sih cara-carinya? Cara-carinya, kalau menurut saya untuk mencari persentase ini udah waktu SMA kita udah pernah melakukan ya. Contohnya gini aja, tadi kan 24 itu dari total semuanya adalah 100%, 24. Nah, separuh dari 24 itu berapa? 12 kan? Nah, karena dia separuh dari 24 itu 12, berarti kalau separuh itu berapa? 50% kan? Nah, sisa dari ini lagi, 5 dan 7. Oke, gitu. Nah, bagaimana untuk jumlah sampel per stratum? Nah, untuk jumlah sampel per stratum, misalnya kalau kita jadikan untuk pangkat 10 dari sini, otomatis di sini adalah 2 kali 0,21 dikali 10. Ini untuk pangkat ya. Dan untuk misalnya kotak itu misalnya kayak 29 itu menjadi, ini kayak 29 ini kan lebih cenderung ke 3 ya. Berarti 3 dikali 0,29 dikali 10. Dan untuk 50 berarti 5 kali 0,50 dikali 10. Nah, ini untuk perpangkatan kalau kita jadikan 10. Saya lanjutkan. Nah, ini ada lagi nih contoh untuk menentukan jumlah sampel setiap stratum. Nah, kalau ini dengan nilai yang berbeda ya. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Contohnya stratum yang pertama ada jenisnya kebetulan ada 3 ya. Ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Terus kelompoknya ada kelompok bulat, ada kelompok kotak, dan kelompok segitiga. Jumlah anggotanya bagaimana? Ada anggota pertama, anggota kedua, dan jumlah anggotanya untuk kelompok bulat itu jumlah anggotanya adalah 1. Sedangkan untuk kelompok kotak itu jumlah anggotanya adalah 3. Sedangkan kelompok yang segitiga itu jumlah anggotanya adalah 20. Nah, persentase dari totalnya bagaimana? Kita cari persentase. Kita lihat tadi 24 itu menjadi berapa? 100% kan? Jadi 100% untuk persentase dari nilai 24 itu adalah 100%. Nah, nilai 20 persentasenya dari 24 tadi berapa? Otomatis itu menjadi 23% dan nilai 1 menjadi 4% dan 3 menjadi 13%. Gimana cara menentukan jumlah sampel per stratum? Kebetulan kita anggap di sini untuk kali 10-nya ya, berarti menjadi 0,04 dikali 10, dan untuk 13 berarti 1 dikali 0,13 dikali pangkat 10, dan 8 yaitu 0,83 dikali 10. Nah, itu untuk pangkat 10-nya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini saya contohkan menjadi pangkat 15. Bagaimana kalau dia pangkat 15? Nah, contohnya memilih perusahaan di BEG. Stratum kelompoknya yang pertama ada bank, ada asuransi dan pembiayaan, kemudian ada efek. Nah, jumlah anggotanya berapa? Di sini ada 25, ada 17, ada 8. Nah, persentase dari totalnya
yaitu 50, 34, 16. Jumlah sampel per stratumnya berapa? Kalau kita dijadikan pangkat 15 berarti 8 kali 0,50 dikali 15. Nah, sedangkan ini ini adalah 5 dikali 0,34 kali pangkat 15, dan ini ada jumlah perstratumnya yaitu 2 kali 0,16 dikali 15. Ini jika dia pangkat 15. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini ada latihan. PT Agri Tunggal Perkasa atau BTP merupakan produsen sayuran beku, di mana PT ATP ingin mengetahui permasalahan produksi yang dialami oleh 60 perusahaan bimbingannya. Untuk perusahaan tersebut dilakukan survei terhadap 30 perusahaan dengan menggunakan metode terstruktur proporsional, di mana berikut adalah jumlah perusahaan masing-masing strata dan tentukan berapa jumlah sampel setiap strata. Nah, ini ada jumlah perusahaan. Jadi kalian diminta untuk menentukan jumlah sampel setiap strata. Nah, dengan cara yang sama tadi boleh dicobakan untuk latihan ini. Oke, latihan ini dikumpulkan paling lambat hari Kamis ya. Untuk hari Kamis di minggu ini kita jumpa lagi dalam kita belajar bukan hari Kamis, hari Jumat. Hari Jumat ya minggu ini untuk latihan ini. Oke, paling itu dulu ya pertemuan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia, satu keluarga.